kan beliau ini sangat eksklusif. Kalau kita lihat IG-nya nggak punya, TikTok nggak punya juga, TikTok pribadi, YouTube juga nggak punya bro. Nggak punya. Jadi kita cuma bisa lihat karyanya di film. Kenapa Bang Reza memilih seperti itu? Ya ingin bisa menikmati hidup dengan lebih tenang aja sih sebenarnya. Jawaban bagus itu bro. Bagus sih. Ya maksudnya gini, aku tuh selalu menempatkan itu sesuatu berdasarkan pilihan ya. Jadi nggak salah teman-teman juga kalau sangat menikmati, bahkan sangat bisa menuai hasil yang luar biasa lewat platform-platform digital gitu. Itu kan pilihan hidup masing-masing orang. Tapi aku menemukan kenyamanan menjalani hidup dengan jauh lebih tenang dan punya waktu yang nggak harus selalu dikejar target, harus posting A, B, C, D dan segala macam. Mungkin akhirnya orang bilang kan waktu itu luxury. Sebenarnya yang luxury itu adalah waktu, bukan uang ya, tapi waktunya gitu ya. Sehingga ketika kita punya waktu untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, untuk sahabat, untuk teman, untuk macam-macam lah, pasangan dan lain-lain, itu adalah luxury gitu. Dan aku merasa banyak sekarang tiktokers itu menurut gue, bukan menurut gue, selihat gue ya, ada kemarin juga saya berhenti ya karena saya capek juga ya setiap posting menunggunya like saja, setiap ini validasi itu kadang-kadang melelahkan bro. Jadi kita hanya menunggu karena kalau dia sudah bebas, kalau gue pun sekarang gue sudah mulai belakang layar dan kemarin waktu itu juga cerita sama dia, ada beberapa cerita yang mungkin personal karena kan ada iya dan ada yang tidak setuju. Cuman kalau yang gue rasain sekarang ada sesuatu hal yang gue rasain sudah tidak ada kebebasan, dalam arti dulu gue harus mempunyai validasi untuk bisa mendapatkan pekerjaan, mendapatkan pengakuan. Karena gue nggak sengaja ketika scroll, maaf banget, ada beberapa orang yang ketika lagi sakit dia posting suntikan ini, wajar dia senang untuk ada terlalu banyak yang berubah gitu. Masih ingat nggak dulu Bang Reza tuh dulu figurannya judul apa? Masih. Oke, Bidadari. masih ada. Bidadari. ya masih ada. Enggak, udah zamannya siapa satu lagi Angel Karamoy. Oh, Angel Karamoy. Gue masuknya di zamannya Angel Karamoy. Wah, itu fenomenal tuh. Iya. Tapi kita kayak nggak ngelihat Bang Reza ya waktu itu. Dan bidadarinya Figuran udah bro, lewat doang. Boro-boro. Iya. Cuma lewat aja. Iya lewat aja di sekolah lagi adegannya, cuma di sekolah tok. Jadi buat kamu yang mau langsung jadi ya pemeran utama ya singkirin dulu ya. Karena seorang Reza Radian juga figuran yang sampai dulu kita nonton Bidadari yang fenomenal itu kita nggak tahu Reza Radian ada di mana. Figuran sama sinetron berapa tahun? Sampai Total film. ya. Iya total. Film tuh baru mulai 2007, berarti 4, 5, 6 3 tahun setengah. 3 tahun. 3 tahun setengah jadi figuran. Enggak, Enggak, maksudnya dari sinetron. figuran sinetron dulu gitu. Wow. Film pertama tuh 2007. Oke. Ingat gak sih dulu bayarannya pertama berapa? Film atau sinetron? Sinetron. Sinetron 750 750.000 per episode. per episode. Dan masih weekly ya. Berarti tuh sebulan itu kita dapat kan nggak mungkin 3 turun juta. 4-4-nya. Oh, Biasanya belum, turun oke. 2 episode. PH mana dulu? Oh, ini masuknya mulai ke Emang. agak satir ya kalau Enggak, ini. dia suka nyebut merek kan kadang-kadang. Iya, agak bahaya emang kadang-kadang. Jadi masuknya ke akun gosip nih ntar. Nggak belajar-belajar udah sering kepleset kadang-kadang. Coba ajarin dong Bang Reza. Udah sering kusentil kok kadang-kadang. Oh, ya oke. Dua episode terus dapat sebulan gitu. Belum dipotong manajemen ya. Oh my god, masih ada potong lagi manajemen. Masih. Dulu tuh 25% kalau nggak salah. Oke, jadi 2 juta sejuta sebulan lah ya. Iyalah. Ngantongin. Gila. Hebat dia. Keren banget. Keren dia. Buat anak-anak sekarang ya baru bikin Sejuta TikTok. tuh udah mulai deg-degan karena kontrakan tuh kisaran 350-400 ribu. Ngomongin mengenai Indonesia tuh belum punya minimum wage. Oke. Standar minimum honorarium buat pemain. Kalau di luar karena unionnya kuat, organisasinya kuat, keaktorannya, maka minimum wage-nya tuh clear. Sebagai aktor kalau lo baru, minimum wage lo harus dibayar segini ya. Oke. Kalau lo nggak dibayar segini, itu lo underpaid namanya. Dan itu ada aturan yang mengatur tentang itu. Dan di kita tuh belum. Di kita tuh kalau dalam industri entertainment tuh semuanya individual.
Ya misalnya Ata nego sendiri, Baim nego sendiri, mungkin aku nego sendiri, yang lain-lain semua nggak ada standar harga minimumnya. Misalnya apakah orang yang kerja di set layak dibayar misalnya 100.000 per hari gitu untuk jam kerja selama 8 jam. Iya. Kayaknya minimum wage-nya harusnya udah meningkat deh gitu. Misalnya gitu. Artinya hitung-hitungan seperti itu tuh nggak ada aturannya kan, kita nggak Ada tawaran dari partai gitu ke Bang Reza. untuk. Siapa tahu kan mau berpenjabat kan biasanya Oh orang dulu aku pernah ditawarin ya. Oh, Nggak ini usah. beneran? Ini Beneran ya. Ada 2 partai ya. warnanya aja Nggak deh. usah. Jangan. Terus tiba-tiba pertanyaanku tuh simple banget. Oke. Pertanyaanku adalah gini. Apa dasarnya memilih saya ketika Anda ini menawarkan sesuatu yang bahkan nggak nanya saya tuh mampu apa enggak, Oke. saya capable apa tidak, fit and proper testnya saya nggak jelas apa, dan dari mana saya kok dilihat mampu. Selain hanya karena menurut orang tersebut, oh ya tapi kan Mas Reza pasti gampang nih kalau kita Jadi ini nih. itu cepet vote-nya dan lain-lain. Aku bilang, oh begini cara Anda memilih. Oh pantes ya, kadang-kadang pilihan-pilihannya suka ajaib. Jadi ini nasihat aku dapat dari seorang sutradara, namanya Teddy Suryatmaja. Bagus. Kalau kita mau jalan kemanapun, usahakan jalan dengan gelas yang setengah penuh, supaya selalu ada ruang untuk kita mau menerima banyak masukan dari orang, banyak ilmu lain yang kita pikir kita tahu padahal kita nggak tahu apa-apa. Aku ketemu Atta, bisa banyak belajar dari Atta, gitu, macam-macam. Aku lebih banyak belajar. Jadi kalau kita udah bawa gelas kita penuh kemana-mana, kita udah nggak mau ngeliat orang, karena kita taunya cuman gelas kita udah penuh, kita udah cukup. Gua nggak ada ruang lagi untuk nerima That's apapun, gitu. That's right. Oh, itu my dalam God. tuh. Ini Itu udah dalam. Daging jingtok. Daging tuh. Daging jingtok.